Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah agungkan kita dengan Islam. Falamma ibtaghaina al-'izzata min ghairihi azallana Allah. Maka ketika kita mengharapkan pengagungan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari selain Islam, maka Allah pun akan kembali menghinakan kita. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوة رحمكم الله. Setelah kita ceritakan di pertemuan terakhir tentang bagaimana Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu dengan perintah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berangkat untuk membantu pasukan kaum muslimin di Syam menghadapi Rum, menghadapi Romawi, dan kemudian Khalid ibn Walid pun bergabung bersama para pasukan kaum muslimin yang ada di Syam dan mengambil kepemimpinan Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu sebagaimana perintah dari pusat, dari Madinah, dari Amirul Mukminin, dari Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Di zaman Abu Bakar belum ada istilah Amirul Mukminin. Zaman Abu Bakar belum ada istilah Amirul Mukminin. Amirul Mukminin baru di zaman Umar. Ya. Bahkan kalau dilihat sejarahnya, istilah Amirul Mukminin adalah istilah yang justru pada dasarnya digunakan oleh seseorang yang menyanjung Musailimah al-Kadzdzab, mengungkapkan menyebut Musailimah dengan nama Amirul Mukminin. Tadinya ada istilah demikian, sehingga akhirnya dipakailah oleh para kaum muslimin. Jadi di posisi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun Abu Bakar lebih sering disebut dengan Khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belum ada istilah Amirul Mukminin dulu zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Oke, pertemuan terakhir juga telah kita sampaikan surat menyurat antara Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dan Khalid radhiyallahu anhu ibn al-Walid, ya, menggambarkan kebesaran hati mereka, menggambarkan di mana mereka adalah kaum yang tidak bergerak dan tidaklah mereka berjuang melakukan apa yang mereka lakukan, mengorbankan apa yang mereka korbankan untuk dunia atau nikmat-nikmatnya, untuk pangkat dan lain-lain. Tidak. Mereka adalah kaum yang memang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk menemani perjuangan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kaum-kaum dengan hati yang paling tulus di antara para manusia yang Allah takdirkan untuk menemani perjuangan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Mereka beramal untuk akhirat yang mereka perjuangkan, untuk akhirat yang mereka kejar. Surat menyurat itu menggambarkan hal tersebut. Kemudian tawaffa Siddiq radhiyallahu anhu wa khalafahu Umar bin Al-Khattab. Akhirnya di Madinah meninggallah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan digantikan posisinya oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sementara kaum muslimin masih berada dalam rantai peperangan dan penaklukan di Syam, ya, di Yarmuk menghadapi Romawi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dan Abu Bakar menunjuk langsung penggantinya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, nah ini nyambung ke kisah Abu Bakar Siddiq yang kemarin, ya, di mana meninggalnya beliau radhiyallahu anhu adalah dikarenakan apa? Ada yang masih ingat? Racun dari ular yang dulu menggigitnya ketika ketika ia berdua di gua bersembunyi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
raja as-sum, kata Umar bin Khattab, racun yang dulu diruqyah Rasul itu sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa kana sababan liwafatih. Itulah yang menjadi sebab wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah khulafaur rasyidin satu-satunya yang meninggalnya tidak dibunuh, ya. Adapun yang lain, Umar radhiyallahu anhu, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in, meninggalnya dibunuh, ya. Abu Bakar Siddiq pun radhiyallahu anhu meninggal. Arsal al-Faruq kitaban ila Abi Ubaidah ibn Jarrah. Nah, pada saat itu langsung Umar radhiyallahu anhu ketika mengambil tampuk kekuasaan, di antara mandat-mandat awal kepemimpinannya, di mana beliau radhiyallahu anhu mengutus kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah di Syam agar Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu mengambil alih tampuk kepemimpinan dan menurunkan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ya. Waliyakun Abu Ubaidah qaidan aman marrah ukhra. Jadi yang ditunjuk oleh Umar radhiyallahu anhu adalah Abu Ubaidah untuk kembali mengambil tampuk kepemimpinan umum, ya, yang bagi para pasukan kaum muslimin yang berada di Syam. Sampai surat itu, keputusan itu kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Justru Abu Ubaidah dengan ijtihadnya katamah, disembunyikan. Enggak disampaikan di surat kepada Khalid bin Walid. Katama Abu Ubaidah al-kitab, ya, wa khabar wafat as-Siddiq hatta yatimma an-nasr. Abu Ubaidah radhiyallahu anhu menyembunyikan surat dari Umar tersebut dan kemudian juga menyembunyikan kabar kematian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai sempurna seluruh kemenangan kaum muslimin. Karena masih dalam proses lagi semangat-semangatnya perang, takutnya jadi berita yang sedikit melemahkan semangat kaum muslimin, dan mereka betapa mengeluh-elukan Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu lagi begitu diganti, wah takutnya semangat pasukan jadi decrease ya, jadi turun. Akhirnya Abu Ubaidah berijtihad untuk tidak mengkhabarkan kepada para pasukan yang ada di Syam kabar wafatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan juga tidak mengkhabarkan tentang perintah Umar radhiyallahu anhu untuk menjadikannya kembali sebagai jenderal utama di pasukan kaum muslimin, ya. Wa dzalika hin lam yatim fathal li Dimashq. Itu terjadi ketika kaum muslimin masih berusaha menaklukkan Dimashq, yakni Damaskus, ya, kota Damaskus, di antara poin-poin kekuatan Romawi yang ada di sana. Ila an sami'a Khalid al-khabar min ghair Abi Ubaidah, sampai Khalid sendiri radhiyallahu anhu mendengar kabar tersebut tapi enggak dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Khalid mendengar bahwasanya sesungguhnya engkau telah diturunkan oleh Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah yang kembali dinaikkan menjadi pemimpin pasukan. Khalid mendengar akhirnya setelah beberapa lama mendengar kabar ini dari selain Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Fadhahaba ilaihi musri'an. Khalid pun bersegera menuju Abu Ubaidah radhiyallahu anhu faqal, dan dia berkata kepada Abu Ubaidah, "Yaghfirullahu laka ya Abu Ubaidah." Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ubaidah. Syuf, lihat kata-kata teguran tapi diawali dengan ungkapan yang memang tulus dan cinta sesama saudara. Yaghfirullahu lak, belum ditegur nih, tapi semoga Allah mengampunimu. Tuh, lihat, digituin dulu sebelum menegur, ya. Yaghfirullahu laka Abu Ubaidah. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Ubaidah. Ya'ti kitabu Amirul Mukminin, telah datang kepadamu suratnya Amirul Mukminin. Wala tukhbirni, kemudian kau tak mengkhabarkanku. Wa tusalli khalfi was sultanu, dan kau tetap sholat di belakangku, padahal kuasa ini adalah kuasamu. Yani pemimpin harusnya menjadi imam. Sementara kau sembunyikan itu dariku dan kau terus sholat di belakangku. Ya, luar biasa besarnya jiwa mereka, ya. Hada ajal mauqif Abi Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu wa Umar radhiyallahu anhu. Itu adalah posisi dan kemenangan yang paling mulia yang diraih Abu Ubaidah dan Khalid radhiyallahu anhu. Hakikatnya di posisi itu kemenangannya yang paling agung. Karena kemenangan dan penaklukan hakikatnya yang paling agung adalah al-intisar lin nafs.
ketika seseorang dapat menaklukkan jiwanya sendiri. Ya? Faqala Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun menjawab ucapan Khalid tadi radhiyallahu anhu. Yaghfirullahu laka ya Khalid. Semoga Allah mengampunimu wahai Khalid. Ma kuntu li'u'allimak bihadzal khabar. Sungguh aku sama sekali tidak berniat untuk mengkhabarkan hal ini kepadamu. Hatta ta'lama min ghairi. Sehingga kau mendengar hal tersebut dari orang lain selain aku. Wa ma kuntu li'aksir alaik harbak. Dan aku tak mau mematahkan peperanganmu. Yani mematahkan semangat dan prestasinya Khalid radhiyallahu anhu. Wa ma sultanud dunya urid. Dan sungguh toh bukan kuasa duniawi yang aku kehendaki. Wa ma lid dunya a'mal. Dan sungguh bukan juga untuk dunia ini aku berjuang. Wa ma yadurru ar-rajul ay yatawalla alaihi akhuh. Memangnya kenapa apabila seorang muslim dipimpin oleh saudaranya sendiri? Emang kenapa? Fi amri dinihi wa dunya, baik di dalam perkaranya ataupun perkara akhiratnya, agamanya ataupun perkara dunianya. Memang kenapa? Apa ruginya bagi seorang muslim ketika ia dipimpin oleh seorang saudaranya? Lihat betapa tulusnya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ya? Fayatanazal al-Khalid min al-khilafah. Tapi Khalid sudah dengar kabar tersebut. Khalid pun dengan besar jiwa, besar hati dan dengan tulus dia meninggalkan posisinya dari khilafah, dari kepemimpinan tersebut bagi kaum muslimin di Syam dan memberikannya kepada Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Fayusbih jundiyan muti'an. Jadilah setelah itu Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu jundiyan muti'an, seorang pasukan troops yang taat. Ba'dama kana bil amsil qarib qaidan muta'an. Padahal kemarin dia adalah jenderal yang ditaati. Ya? Nah, ini menggambarkan kemuliaan jiwa para sahabat radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ikhwati rahimakumullah, ada sedikit di sini jadi celah untuk pencela para sahabat radhiyallahu anhu. Menggambarkan adanya perebutan kuasa antara Khalid radhiyallahu anhu dan adanya tahasud, saling hasud antara Umar radhiyallahu anhu dengan Khalid radhiyallahu anhu. Nah, ini jadi celah nih yang kayak gini-gini nih, kasus-kasus begini pasti demen tuh Syiah, liberal dan lain-lain yang mau memang mencela para sahabat radhiyallahu anhum, dan sebagaimana yang dikatakan Imam Malik rahimahullah, innama aradu at-ta'na al-qadha fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka nih hakikatnya mau mencela dan mencoreng Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Walam yaqdiru, namun mereka enggak mampu mencela Rasul. Langsung ketahuan kufurnya, zindiknya langsung ketahuan. Ya kan? Fata'anu fi ashabi. Akhirnya mereka mencela para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau menggambarkan sahabat Rasul adalah rijal su, orang-orang yang buruk. Walam yusahib as-su illa as-sayyi illa sayyi, dan tidaklah bersahabat dengan orang yang buruk kecuali orang yang buruk juga. Yani mereka mau menggambarkan bahwasanya Rasul buruk hakikatnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara kasus yang menjadi celah-celah mereka untuk menghina adalah kasus-kasus demikian memang yang perlu penjelasan, ya. Memang ada di dalam Al-Baghdadi meriwayatkan rahimahullah di dalam Tarikh Dimashq dari Asy-Sya'bi, ya. Asy-Sya'bi rahimahullah ini tabi'in, tapi enggak ketemu Umar juga radhiyallahu anhu. Dia meriwayatkan sebuah kisah, istara Umar wa Khalid wa huma gulaman. Umar sama Khalid radhiyallahu anhu pernah istara, ya, brawl, begulat, okay? Wa Khalid ibnu Khal Umar. Pada Khalid adalah anak dari pamannya Umar ibn Khattab dari jalur ibu. Berarti masih sepupu kan? Mereka berantem begulat. Kasar Khalid. Akhirnya Khalid mematahkan betisnya Umar. Kasar Khalid. Khalid emang bikin celaka Umar pada saat itu. Fa'ulijat wa jubbirat. Sehingga akhirnya mesti ditekan, diobatin. Kalau patah tulang tuh dipakai kayu terus dikencengin gitu. Bahasa kita di gips akhirnya. Fakan sababan fi adawatihima, dan kasus itu menjadi sebab inti permusuhan mereka. Ada riwayat demikian memang, tapi ulama bilang ini hadis munqati', putus, karena Sya'bi rahimahullah meriwayatkan ini cerita tentang Umar kan. Nah, Sya'binya nggak pernah ketemu Umar radhiyallahu anhu, berarti ada
Ada missing link kalau di dalam sanad riwayat ada munqati', terputus. Oke? Mungkin Sya'bi meriwayatkan dari siapa? Dari Khalid kali, bukan dari Umarnya. Sya'bi meriwayatkan Khalid meninggal duluan sebelum meninggalnya Umar radhiyallahu anhu 1-2 tahun. Dan betapa mereka bersahabat dan saling mencintai, ada gambaran. Justru Khalid ketika meninggal radhiyallahu anhu, awsa Umar bi ahli. Dia mewasiatkan kepada Umar, tolong jagain keluargaku. Tuh, ini tidak dilakukan kecuali oleh seseorang yang saling mencintai, wasiat demikian dan saling percaya satu sama lain. Ya, lalu begini. Nah, lalu mengapa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kok berpendapat demikian? Mengapa Umar justru hendak menurunkan Khalid radhiyallahu anhu? Umar, ya akhi, sebagaimana yang nanti kalau kita bicara tentang fadail, keutamaan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar adalah pintu pemisah antara umat ini dengan fitnah. Semua hal-hal yang menjadi sebab fitnah bisa kelihatan sama Umar dan langsung dimatiin dari akarnya. Begitu tegasnya Umar, luar biasa. Nah, Umar melihat prestasinya Khalid ini radhiyallahu anhu bisa jadi fitnah. Dikira nanti dia sani'un nasr, kemenangan itu dari siapa? Dari Khalid. Nah, ini ngerusak akidah kaum muslimin. Lihat, luar biasanya Umar melihat hal itu. Kenapa? Karena emang sejarah membuktikan Khalid kalau ikutan perang, nggak pernah perang itu kalah, nggak pernah. Cuman 1 kali pernah kalah, itu juga nggak jadi kalah, jadi menang. Uhud, waktu lawan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga akhirnya bisa mengambil kemenangan kembali kan mereka. Waktu itu Khalid radhiyallahu anhu masih menjadi di barisan kaum musyrikin Uhud. Sampai Romawi kalau dengar nama Khalid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Romawi, Persia ini ngira, yang mana sih pedang Allah yang mana? Dikirain pedang beneran. Padahal ungkapan Rasul menggambarkan Khalid ibn Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dari awal Abu Bakar radhiyallahu anhu suka pakai Khalid radhiyallahu anhu. Untuk taklukin daerah-daerah yang ada, suka nunjuk Khalid, nugasin Khalid. Umar udah ngomong sama Abu Bakar, ya Abu Bakar turunin Khalid, ya Abu Bakar turunin Khalid. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak, sesungguhnya dia Saifullah al-Maslul, dia adalah pedang Allah yang terhunus. Wa ana la urid an yughmad barakah, an tughmad barakah Saifillah. Dan aku tidak mau kilauan pedang Allah tersebut disarungkan. Nah, paham artinya? Masih mau dipakai terus sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar udah greget, enggak turunin, bahaya. Ntar jadi fitnah. Umar dari awal udah begitu. Nah, pas langsung naik ke tampuk kekuasaan, di antara perintah-perintah awalnya turunin Khalid buruan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian kita lihat perkataan para ulama di sini rahimahumullah tentang ini berita yang ada tentang Khalid dan Umar ini radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Bayyana Umar as-sabab alladhi ja'alahu ya'zil Khalidan. Umar sendiri telah menjelaskan sebab yang menjadikannya menurunkan Khalid radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Ma'azaltuhu min an khiyanatin." Sungguh, aku tidaklah menurunkannya berangkat dari kasus khianat, korup. Enggak. Okay? Aku percaya padanya. Ma'azzaltuhu an khiyana. Ya? Walakin khasyah an yuqal innahu sani'un nasr. Tapi aku khawatir sampai orang berkata sesungguhnya dialah pembawa kemenangan. Enggak boleh. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan sesungguhnya hanya dari Allah. Ya? Au khasyah ayyaftanan nasu bih. Atau khawatir manusia terfitnah dengan prestasinya Khalid radhiyallahu anhu. Ini menjelaskan apa yang menjadi bahan pertimbangan inti Umar radhiyallahu anhu menurunkan Khalid. Ya. Wa sabab dzalik, dan sebabnya hal tersebut kenapa Umar melihat demikian? Anna Khalidan lam yuhzam min ayyi ma'rakah khadaha qattu. Karena Khalid sendiri memang radhiyallahu anhu tidak pernah dikalahkan di dalam peperangan apapun yang dia nyemplung di situ. Tidak pernah kalah Khalid radhiyallahu anhu. La fil jahiliyah wala fil Islam.
Enggak waktu dia jahiliyah, enggak waktu dia Islam. Enggak pernah kalah. Emang menang terus. Radhiyallahu anhu. Thumma inna Umar walla Abu Ubaidah bin Jarrah wa huwa amin hadhihi al-ummah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu memberikan kuasa Khalid kembali kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah ma'ruf, dikenal posisinya di antara kaum muslimin. Dia adalah aminu hadhihi al-ummah. Ya, aminnya umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiqnya adalah Abu Bakar, aminnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Amin hadhihi al-ummah. Wa syuja'ah, dan dengan keberanian yang luar biasa. Ya. Wa aqdam min Khalid islaman wa hijratan, dan Abu Ubaidah lebih mulia daripada Khalid bagaimanapun karena lebih dahulu masuk Islam dan lebih dahulu hijrah daripada Khalid radhiyallahu anhu. Ya. Walam yukhayyi billah firasat Umar, dan ternyata benar firasat Umar ini tidak dibantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sikap yang diambil Umar ini benar. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ternyata di kepemimpinannya mampu menaklukkan Syam secara keseluruhan. Wa yandhaf ila hadza anna Khalid, dan juga memang di posisinya Abu Ubaidah bin Jarrah ditambah juga Khalid yang berada selalu di sampingnya. Tetap dia dihormati, dan tetap Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu enggak pernah, dia selalu butuh masukan-masukan Khalid radhiyallahu anhu. Khalid selalu mengiringi Abu Ubaidah. Jadi nggak hilang skill yang dibutuhkan oleh umat yang ada pada Khalid, nggak hilang juga dengan naiknya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Skill peperangan ini, politik peperangan. Ya, Khalid terus menemani Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu sehingga kemenangan dan ditaklukkanlah semua Syam oleh para kaum muslimin. Ya, maka tepat ijtihad Umar pada saat itu. Wa qad kana Abu Ubaidah ya'rif makanah. Abu Ubaidah pun sangat memahami kemampuan dan skill yang ada pada Khalid yang tidak ada pada dirinya, sebagaimana yang dikatakan sebelumnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di suratnya Abu Bakar. Ingat enggak kemarin? Ya. Tapi juga ada pendapat ulama yang wajih di antara ijtihadnya Umar radhiyallahu anhu. Ada di antara para ulama yang akhirnya membuat kesimpulan, dan pendapat ini kata Syekh Ibn Baz wajih, boleh juga. Mantap juga nih, pendapat bagus juga. Baik. Kenapa Umar radhiyallahu anhu akhirnya menurunkan Khalid dan mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu? Syuf. Umar kan qawiyan fi kulli umur. Umar nih tegas, kenceng di semua perkara. Oke? Khalid radhiyallahu anhu sifatnya, karakternya demikian juga. Nih, kalau pemimpin pusat kenceng, jenderal intinya kenceng juga, galak nanti pasukan. Zain. Waktu Abu Bakar radhiyallahu anhu memimpin, emang lean, ada kelembutan padanya. Masuklah sama Khalid radhiyallahu anhu. Abu Bakar perlu ketegasan Khalid memang. Masuk gak? Seimbang gak kalau gitu? Ya'tadil al-amr. Zin. Tapi pas Umar naik, Umarnya kenceng. Syiddah. Khalidnya ma'ruf bisyiddah alal kafirin. Terkenal kerasnya kepada para kafir. Kenceng sama kenceng. Waduh. Galak pasukan nanti. Umar perlu yang mengimbanginya, orang yang rada lembut. Siapa? Abu Ubaidah emang. Tuh, hatta ya'tadilal amr. Sehingga jadi proporsional lah. Oke? Pendapat ini kata Syekh Ibn Baz rahimahullah wajih. Boleh juga nih, pendapat tepat juga, nggak salah. Wajih ya. Zain? Bisa difahami itu ya? Jadi nggak ada tahasud, saling hasud yang terjadi antara Umar radhiyallahu anhu dengan sepupunya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, enggak ada sama sekali. Mereka adalah kaum yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Ya, dan kemudian juga enggak boleh, la yanbaghi lana, enggak layak kita an nadzunna bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menduga pada para sahabat Rasul atau salah seorang di antara mereka sallallahu alaihi wasallam zan ghairal la'iq bihim, dengan dugaan-dugaan yang enggak layak ke atas mereka. Ya. Jadi itu dah kita jelaskan ya. Kemudian kembali ke
zamannya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Hasaral muslimuna akhiran al-Bait al-Maqdis. Akhirnya Syam dapat ditaklukkan, kaum muslimin pun kan waktu itu perebutan Baitul Maqdis, perebutan Palestina ini, Baitul Maqdis. Akhirnya kaum muslimin dapat menaklukkan dan mengepung Baitul Maqdis. Tapi para penduduk Baitul Maqdis berkeras. Tidaklah mereka mau memberikan kunci Baitul Maqdis. Kalau kunci kota udah diserahkan berarti mereka takluk gitu. Nah, mereka nggak mau menyerahkan kunci ini kecuali langsung kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nggak mau kepada jenderalnya dan wakilnya. Nggak, pokoknya harus kepada Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu emang ada kelembutan dan ada negosiasinya, nafasnya rada panjang dalam negosiasi, ngalah dia di situ dan akhirnya dia membujuk Umar bin Khattab untuk datang ke Syam. Coba waktu itu jenderalnya Khalid, nggak ada urusan tuh. Apa pakai nawar loh. Kalau jenderalnya Khalid nah. Oke? Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu napasnya rada panjang, nafasnya tawil. Ngadepin orang nafasnya rada panjang. Lihat kaum yang udah ditaklukkan, pakai nawar. Iya enggak? Abu Ubaidah masih. Akhirnya Abu Ubaidah minta Umar datang. Akhirnya datanglah Umar radhiyallahu anhu dari pusat, dari Madinah. Ya, arsala Abu Ubaidah ila Umar. Abu Ubaidah menyampaikan kabar ini kepada Umar bahwasanya penduduk tidak mau menyerahkan kunci kota Syam kecuali hanya kepadamu wahai Amirul Mukminin. Fayatil khalifah. Akhirnya datanglah sang khalifah, yang khalifah kedua. Ya, Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu datanglah ke Syam fi tawadhu'ih dengan semua ketawaduannya. Wa ma khadim, dia datang cuma dengan seorang khadim, khaddam, pembantu. Dia cuma jalan berdua. Cuma jalan berdua. Enggak pakai penjagaan, arak-arakan, la. Cuma datang berdua, satu onta, ganti-gantian. Dan dia Amirul Mukminin. Ganti-gantian. Ya. Ma'khadim ma'dabbah wahidah. Satu ontak minal Madinah. Dari mana? Dari Madinah ke Syam, ke Palestina. Berdua no. Ganti-gantian ontaknya. Iya gak? Kebayang yang nemenin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar nih satu kencengnya kita tahu. Syaitan lari darinya kita tahu. Pas Umar nawarin kita, sini ente naik ada yang turun. Wallah ngeri. Kebayang gak? Enggak deh Mi. Antum aja deh, ada yang jalan. Amirul Mukminin gantian naik kontak. Nah, datang dulu. Ya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi birkah. Sampai sana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu langsung menghampiri sebuah sumur. Okay? Menghampiri sebuah sumur. Yakhla'na alaih. Sampai situ dia selonjoran sebentar. Dia lepas kedua sendalnya. Walau kebayang gak? Jalan dari Madinah ke Palestina. Okay? Dia lepas sendalnya. Dia mencuci kakinya di situ. Fayarah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun melihatnya dari jauh. Faqal Abu Ubaidah pun bersegera menghampiri Umar radhiyallahu anhu dan dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ma uhib anna al-qaum istashrafu." Aku tak mau nih kaum-kaum nanti melihatmu dalam kondisi begini. Yani begitu tawadhu luar biasa begini. Jangan sampai orang melihatmu dalam kondisi seperti ini. Yani la urid an yaraka al-qaum wa anta ala hadhihi al-halah. Aku tak mau melihat kaum melihatmu pas lagi dalam kondisi demikian dengan semua ketawaduan dan keterbatasan ini. Istashrafu, nanti songong, meremehkanmu. Okay? Takutnya demikian. Wa qad ataita litaslim mafatih Baitul Maqdis. Padahal kau datang ke sini sebagai seseorang yang akan menerima kuncinya Baitul Maqdis. Tapi dalam kondisi begini ya Amirul Mukminin, kata Abu Ubaidah bin Jarrah begitu. Umar pun menjawab kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, "Ahin ya Abu Ubaidah, law yaqulha ghairu." Ya Abu Ubaidah, andai aja yang ngomong kayak begini bukan ente. Andai saja orang lain yang ngomong begini. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah agungkan kita dengan Islam.
Falamma ibtaghaina al-'izzata min ghairihi adzallana Allah. Maka ketika kita mengharapkan pengagungan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dari selain Islam, maka Allah pun akan kembali menghinakan kita. Allahu Akbar. Kita adalah kaum yang Allah agungkan kita dengan Islam. Maka ketika kita berharap pengagungan dari selain Allah, dari selain Islam, maka Allah pun akan mengembalikan kehinaan kepada kita. Ya, andai saja bukan engkau yang berkata demikian, wahai Abu Ubaidah. Yani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengira mindset seorang Abu Ubaidah nggak bakalan dia berpikir tentang penampilan demikian, gitu. Emang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu nggak salah juga sebenarnya pendapat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, cuman zuhud dan wara'nya Umar memang luar biasa. Bahkan di zamannya pendapat Abu Ubaidah ini sebenarnya demi maintenance kondisi dan kemudian ketertiban masyarakat juga, kaum mesti melihat penguasanya dalam keadaan jangan begini sebenarnya. Ini nggak salah juga demikian. Apalagi musuh yang melihatnya nggak boleh. Ini tepat juga ide demikian. Waktu itu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Nantinya Muawiyah bin Abi Sufyan ditaruh di situ sama Umar radhiyallahu anhu. Berarti kan di Syam, berbatasan sama kuasanya Romawi. Sampai kabar ke Muawiyah bahwasanya sampai kabar ke Umar bahwa di Madinah bahwasanya nantinya entarnya nih, oke? Muawiyah radhiyallahu anhu nih Ibnu Abi Sufyan itu mewah luar biasa, pakaiannya dan lain-lain di Syam nih. Oke? Dipanggil sama Umar radhiyallahu anhu dan ditegur. Umar gak juga ya. Umar ini saking zuhud dan tawadhu. Kemarin kita ceritakan. Lagi perang Qadisiyah. Oke? Kan Umar radhiyallahu anhu ngirim Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu untuk hajar Persia nih, para penyembah api nih. Oke? Jumlah kaum muslimin cuma 30 ribuan melawan 150 ribu pasukan Romawi yang diutus Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu memimpin pasukan tersebut lagi dalam keadaan irqun nisa, sakit. Irqun nisa, wallahu alam, irqun nisa ini ambeien. Oke? Sambil tengkurap Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin pasukan karena ambeien itu irqun nisa. Kalau Anda nggak salah paham ya, irqun nisa ini ambeien. Tapi ya sakitnya aja menang, ya gimana bakhairnya. Nah. Dan ketika menang, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim seorang utusan untuk kembali ke Madinah menyampaikan kabar kemenangan ini, bahwasanya Persia udah takluk sampai akar-akarnya, bahkan jenderalnya kebunuh, Rustum kesikat, kebunuh oleh kaum muslimin. Dipilihlah seorang yang cepat menunggang kuda dari Persia ke Madinah, mau ngabarin Umar bin Khattab. Umar di luar gerbang Madinah mulu, nungguin kabar dari Persia nih, deg-degan Umar radhiyallahu anhu, nungguin tiap hari di situ, nungguin pembawa kabar datang. Nungguin pembawa kabar datang, tapi nggak datang. Sampai satu hari ada penunggang kuda. Umar menahan orang tersebut dan bertanya, "Dari mana kau? Dari mana?" "Aku dari Persia. Membawa kabar dari pasukan di Persia." Gimana? Pasukan di Persia gimana? "Ntar dulu, Anda buru-buru mau ke Amirul Mukminin." Ditinggal Umar radhiyallahu anhu. Umar pun manggil. "Gimana? Kabarkan aku. Aku buru-buru nih." Kebayang nggak? Berarti nggak beda antara bajunya, pakaiannya, penampilannya dengan seorang awam biasa yang jagain gerbang. Oke? Dulu belum ada YouTube. Rakyat nggak tahu muka Amirul Mukmininnya yang mana, nggak tahu. Dulu begitu kan? Belum ada ucup. Sampai di Masjid Nabawi, dia bertemu dengan para sahabat. Gimana dari Persia ini itu kami mau menyampaikan kabar kemenangan para pasukan kaum muslimin di Persia. Mana Amirul Mukminin? Oh, alhamdulillah kita menang. Iya. Mana Amirul Mukminin? Amirul Mukminin di gerbang mulu nungguin. Lo nggak ketemu tadi di sana? Kagak, nggak ada. Taunya Umar lari dari jauh.
Oh no tuh dia. Oh itu. Itu ente tadi. Dia pun meminta maaf kepada Umar bin Khattab radhiyallahu. Ini menggambarkan memang ketawaduan Umar yang luar biasa. Nah, dia dengar kabar Muawiyah bin Abi Sufyan mewah. Dengan pakaian mewah singgasana dan dibikin kayak raja-raja Romawi. Sementara budaya di khalifah kaum muslimin turun-temurun dengan kesederhanaannya semuanya kan? Iya enggak? Dari Khulafaur Rasyidin dengan semua kesederhanaannya kan? Ali aja radhiyallahu anhu fakir. Radhiyallahu anhu dan dia Amirul Mukminin. Zin? Ini Muawiyah bin Abi Sufyan mewah di sana katanya. Dipanggil ditegur sama Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu. Lu katanya begini. Ditegur sama Umar radhiyallahu anhu. Akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan bilang, "Ya Amirul Mukminin, aku menghadapi kaum, aku ini berada di perbatasan musuh. Aku tak mau musuh melihat kita dalam keadaan serba terbatas. Aku ingin menunjukkan kepada mereka keagungan dan kebesaran Islam." Tuh, ini ijtihadnya dibenerin juga. Oh iya. Habis itu Muawiyah radhiyallahu anhu konsul, ada beberapa masalah siasi, politik. Kata Umar bin Khattab, kau bisa minta saran tentang sesuatu yang kau a'lam ini, kau lebih jago daripada aku dalam urusan itu. Muawiyah nih jagonya radhiyallahu anhu, bahkan ditazkiyah oleh Umar sendiri radhiyallahu anhu. Ya, emang Umar radhiyallahu anhu dengan semua kesederhanaannya demikian. Dia pikir Abu Ubaidah mindsetnya sama, sehingga ketika Abu Ubaidah berkata demikian, dia berkata, "Lau yaqulha ghairuk ya Abu Ubaidah." Andai saja yang mengatakan hal itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah. Ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan diriwayatkan Al-Imam At-Tabari dan lain-lain bahwasanya Umar radhiyallahu anhu ketika datang pertama sempat bertanya-tanya dulu kepada para manusia, "Aina akhi? Aina akhi? Wa man akhu? Mana akhi? Mana akhi?" Umar nanya-nanya begitu. "Mana akhi? Mana akhi? Wa man akhuk?" Siapa saudaramu? Begitu. Siapa saudaramu? Abu Ubaidah bin Jarrah. Begitu. Yu'akhi nafsah. Dia mensaudarakan dirinya kepada Abu Ubaidah. Saking cintanya kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu anhu. Aina akhi? Aina akhi? Wa man akhuk? Akhi Abu Ubaidah ibn Jarrah. Ya? Fa'aqbalah ilaihi Abu Ubaidah Umar. Di riwayat itu ketika melihatnya, ketika Abu Ubaidah pun melihat Umar datang, Abu Ubaidah pun bersegera menghampiri Umar radhiyallahu anhu dan mau mencium tangannya, tapi Umar menolaknya dan justru Umar mau mencium kakinya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan Abu Ubaidah pun menolaknya. Ya, mereka saling menghormati satu sama lain. Ini ada riwayat-riwayat demikian buat halawah, buat manis-manisin di wallahu alam. Ana enggak lihat sanadnya sahih apa enggak, tapi riwayat ini di Tabari, ya, rahimahullah. Tsumma fi Syam, kemudian akhirnya tayyib, kaum muslimin udah berkuasa di Syam, ya. Dan enggak lama dari jasad-jasad para kaum Romawi itu, ya. Mereka nih pasukan, padahal dikasih waktu untuk ambil nih jenazah saudara-saudara, kalian kuburin, enggak diambil-ambil. Enggak diambil-ambil. Jenazah ini lama di situ dan jumlahnya banyak. Mereka turunin 250.000 pasukan terus kalah. Kebayang nggak bangsa mati berapa? Banyak jumlahnya. Mulai netinat, mulai busuk. Dan di masa-masa itu akhirnya mulai datanglah wabah di Syam. Mulai di kota Amwas. Wabah tersebut namanya Ta'un. Mulai wabah menyebar di Syam. Pada saat itu Amirul Mukminin radhiyallahu anhu bersama para sahabat radhiyallahu anhu juga mau ke Syam, memang. Belum masuk Syam. Waktu itu yang dari Syam, dari dalam datang menyambut Amirul Mukminin dulu di luar. Dan bermusyawarah bahwasanya udah mulai terjadi wabah di Syam. Ya, mulai terjadi wabah.
Akhirnya Umar radhiyallahu anhu askar dulu di situ, ngecamp dulu dan musyawarah bersama para sahabat. Apa maju terus? Apa balik lagi nih? Radhiyallahu anhum ajmain. Ya. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabatnya dari golongan muhajirin dulu. Muhajirin kebagi dua pendapat. Di antaranya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, kau telah berangkat dari Madinah untuk sebuah urusan, maka beresin, jangan kembali sebelum kelar. Maju terus. Tapi sebagian kaum muslimin bilang, engkau pergi bersama sisa-sisa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk situ, qadarullah pada kena juga, akhirnya pada meninggal nih sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan masuk, balik lagi ke Madinah. Tuh, ada dua pendapat dari muhajirin. Dari Asyarah Mubasyarin begitu, dari muhajirin begitu. Ansar deh, coba. Ansar pun berpendapat yang demikian. Ada dua pendapat. Selalu musyawarahnya begini Umar. Dia kumpulin Badri. Orang-orang yang ikutan Badr. Badriyin. Dua pendapat juga. Ya? Umar setelah mempertimbangkannya. Akhirnya Umar berijtihad. Enggak deh. Udah kita kembali ke Madinah. Mereka siap kembali ke Madinah. Di situ Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, afiraran min qadarillah." Wahai Amirul Mukminin, apakah kabur dari takdir Allah? Ajib. Yani takdir, mau kena mau enggak takdir. Sama Umar berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, law yaqulha ghairuk. Andai bukan kau yang bilang begitu wahai Abu Ubaidah, kayak tadi kan? Andai bukan kau yang bilang begitu. Naam, nafirru minal qadar ilal qadar. Iya, kita kabur dari takdir kepada takdir. Yani however, kita nggak bisa keluar dari takdir. Langkah apapun yang kita ambil, ini nggak keluar dari takdir. Oke, cuman pertimbangannya maslahat madorot. Umar mau kembali, bukan berarti kabur dari takdir. Maknanya begitu. Ternyata nggak lama Abdurrahman ibnu Auf baru datang. Tadi ada urusan, nggak ikutan rapat, nggak ikutan meeting. Akhirnya Abdurrahman ibnu Auf bilang, aku pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Amirul Mukminin sebuah kabar tentang ini, tentang ta'un. Tadi Umar bertanya, hal sami'tum? Apakah kalian ada yang pernah mendengar dari Rasul kabar tentang ta'un? Pada nggak ada yang dengar. Oke? Pas Abdurrahman ibnu Auf datang bilang, aku pernah dengar ya Amirul Mukminin. Idza sami'tum bihadzal waba bi balad, apabila kalian mendengar wabah ini di sebuah negeri, fala taqdamu alaih, maka jangan masuk ke dalam negeri itu. Wa in kuntum fihi, dan kalau kalian berada di dalam negeri itu, fala takhruju minhu firaran, janganlah kalian kabur dari negeri itu, tetap di situ. Maka ijtihad Umar tadi tepat nggak hakikatnya? Tepat. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu kembalilah dulu ke Madinah, membawa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup pada saat itu. Nah, akhirnya Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu yang menjadi pemimpin puluhan ribu kaum muslimin, pasukan kaum muslimin yang ada di Syam. Beliau radhiyallahu anhu memilih untuk bertahan di Syam. Gak mungkin dia pergi menyelamatkan diri sendiri, gak boleh. Kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berada di Syam. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jelas, bagi yang berada di dalam jangan keluar. Jangan kabur. Yang di luar jangan ke dalam. Ya. Kemuliaan kemuliaan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di hadis yang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lain, kalau kita kumpulkan kabar tentang wabah ini adalah barang siapa yang bertahan di sana sabiran muhtasiban, dia bersabar, berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, kan lahu mithal ajru murabit fi sabilillah. Dia dapat pahala sebagaimana orang-orang yang ribat fi sabilillah. Yakni orang-orang yang berada di dalam peperangan di jalan Allah, berada di batas antara pasukan kaum muslimin dengan kufar. Yang bertahan, bersabar berada di negeri wabah. Oke? Kemudian waman mata minhum mata syahidan.
Dan yang mati darinya, mati terkena wabah tersebut dalam kondisi bersabar demikian, maka dia mati dalam keadaan syahid. Ya. Wa man farra minhu, dan barang siapa yang kabur lari darinya, kalfar minal harb. Ya. Kayak kalfar minaz zahf, seperti orang, hukumnya seperti orang yang lari dari peperangan. Ya. Dari situlah para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang berada di Syam, mereka melihat justru ini menjadi peluang besar bagi mereka untuk menutup kehidupan mereka dalam keadaan mulia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz sendiri radhiyallahu anhu di antara mustasyar, di antara sahabat-sahabat besar yang menjadi ahli-ahli musyawarahnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Mu'adz di sana radhiyallahu anhu mulai ketika datang kabar ta'un Syam ini, lepra Syam ini, di Syam ini, di Amwas terutama, di kota Amwas, Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, Allah, justru dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taj'al hadza ali Mu'adzin minha Mu'adzan. Ya Allah, jangan kau jadikan jatah keluarga Mu'adz terlindungi dari hal itu. Maknanya apa? Maknanya apa? Justru minta. Justru minta. Zid? Di sanad lain Mu'adz berkata, Allahumma ati hadza ali Mu'adzin al-awfar. Ya Allah, berikanlah jatah paling besar untuk keluarga Mu'adz. Jatah penyakit, jatah justru minta. Ya, terkenalah kedua istrinya meninggal, kedua putrinya meninggal. Lihat, diuji Mu'adz radhiyallahu anhu. Orang-orang yang ia cintai mati duluan di depan dia. Terkena anaknya Abdurrahman, dan dia pun menjenguk anak yang dicintainya. Kaifa tajiduk? Mu'adz bertanya pada anaknya, bagaimana kondisimu? Anaknya menjawab seperti jawabannya Ismail alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam ketika mau mesti di satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan menemukanku dalam keadaan orang yang bersabar. Allah. Mu'adz pun berkata, berwasiat pada anaknya, Al-haqqu min rabbik fala takunan minal mumtarin. Sungguh yang hak hanya dari Tuhanmu. Janji-janjinya hanya dari Tuhanmu. Fala takunan minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali kau menjadi orang-orang yang ragu. Yang ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kemuliaan yang disampaikan janji Allah tersebut melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan mereka yang berada dalam kondisi wabah demikian. Akhirnya meninggal anaknya Mu'adz sendiri radhiyallahu anhu yang menguburkannya. Setelah semua orang-orang yang dicintai habis, baru Mu'adz kena radhiyallahu anhu. Kena tangannya mulai ada lepra. Dicium sama Mu'adz. Inna hadza ahabbu ilayya min humurin ni'am. Ini sungguh lebih aku cintai daripada unta merah. Allahu akbar. Falamma ghamma, dan kemudian ketika meriang luar biasa dahsyat sampai akhirnya tidak sadarkan diri. Oke? Kemudian ketika meriangnya udah turun dan kembali sadar dia berkata radhiyallahu anhu, Allahumma ghamma, ya Allah, telah berlalu kabutmu. Wa innaka ta'lam anni uhibbuk. Dan sesungguhnya engkau maha mengetahui bahwasanya aku mencintaimu. Yani aku pengen segera bertemu denganmu. Mu'adz pun meninggal dunia di situ radhiyallahu anhu. Ya. Demikian juga Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu sempat mengutus surat kepada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Ya. Maksudnya apa? Umar hendak membawa Abu Ubaidah keluar dari Syam sebelum wabah sampai ke kotanya.
tapi udah terkena negeri Syam. Oke? Umar mau membawa Abu Ubaidah keluar, maksud sini deh. Karena Umar sangat berminat untuk menunjuk Abu Ubaidah. Kalau qadarullah ajalnya datang duluan, dia pengen nunjuknya Abu Ubaidah nih. Sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah. Laqad aradat li hajah wala ghinan li annak fiha wala ghinan li anka fiha. Sungguh aku memiliki sebuah kebutuhan yang mendesak, keperluan yang mendesak. Dan sungguh aku sangat membutuhkan pertolonganmu, musyawarahmu dan keberadaanmu di sini. Nah, ini disuruh Umar ke Madinah. Falamma qara Abu Ubaidah ar-risalah, tapi ketika Abu Ubaidah membaca suratnya itu, fahima hajah Amirul Mukminin. Dia memahami maksud Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya faqala Abu Ubaidah. Akhirnya Abu Ubaidah pun membalas suratnya seraya berkata, seraya berkata dia sendiri, yuridu Amirul Mukminin ayyastabqi ma laysa bibaqin. Rupanya Amirul Mukminin hendak mempertahankan sesuatu yang memang toh tidak abadi. Rupanya Amirul Mukminin hendak mempertahankan sesuatu yang toh memang tidak abadi. Jadi mau bawa nama ke sana. Faham ya maksudnya? Anda kalau Anda tafsirkan lebih dalam, takutnya salah nyebut. Terus keangkat di video jadinya fitnah. Oke? Udah pura-pura faham aja. Ya bahasa-bahasa Arab, ini bahasa-bahasa Arab klasik kan. Kalau Anda tafsirkan lebih dalam, ntar Anda salah sebut apa Anda salah paham ini itu, akhirnya jadi fitnah. Anda terjemahin aja udah harfan biharfin, huruf sama huruf udah Anda terjemahin. Ya, udah ente nggak ngerti sih udah deh. Pura-pura ngerti aja dulu deh. Yurid Amirul Mukminin ayyastabqi ma laysa bibaqin. Rupanya Amirul Mukminin hendak mempertahankan sesuatu yang toh tidak abadi. Oke, menyelamatin dia. Akhirnya dia menjawab suratnya. Arju an taj'alani fi hillin min azimatik. Aku sangat berharap agar kau memaafkanku. Gitu. Dari permohonanmu tadi, aku nggak bisa kabulkan. Artinya begitu. Fa'ana fi ajnadil muslimin. Aku berada di antara para pasukan kaum muslimin di sini. Wa ma ana billadhi yafir binafsihi anhum abada. Dan sungguh tak mungkin aku lari kabur menyelamatkan diri sendiri dari mereka selamanya. Yani ani nyelamatin diri sendiri yani sementara para pasukan sini enggak. Kata siapa? Kata Abu Ubaidah bin Jarrah kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar lamma istalama risalah, dan Umar ketika membaca surat balasan dari Abu Ubaidah baka, nangis. Orang yang syaitan takut darinya nangis. Menangisi bagian Abu Ubaidah itu Jarrah. Abu Ubaidah pun radhiyallahu anhu terkena ta'un di Syam dan meninggal darinya bersama para sahabat-sahabat lain yang berada di sana, yang diantaranya Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu meninggal juga di sana. Abu Jandal radhiyallahu anhu meninggal juga di sana. Muaz bin Jabal, jelas. Syarhabil bin Hasanah radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Dari kasus itu kita dapat pahami bahwa sikap preventif yang diambil oleh Umar radhiyallahu anhu tepat gak? Tepat, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena memang hakikatnya Umar radhiyallahu anhu datang bukan dari negeri wabah, dari luar negeri wabah. Adapun sikap para sahabat radhiyallahu anhu yang berada di dalam negeri wabah, lihat bagaimana sikap Muaz radhiyallahu anhu. Ya kan? Apakah dia mengambil tindakan preventif atau justru santai di dalam? Karena apa? Karena dia berada di dalam negeri wabah dan mereka meyakini ini wabah beneran dan terbukti kematian gitu loh. Kematian terbukti. Karena kalau memang wabah, hakikatnya adalah manusia nggak usah dipaksain takut, mereka bakal takut. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah pun radhiyallahu anhu meninggal radhiyallahu anhu di Syam dari wabah ta'un. Ghafarallahu lahu wa rahimahu rahmah wasi'ah oleh ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Nah, alhamdulillah telah kita selesaikan kisah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu.
Semoga dapat menjadi pelajaran dan ibrah buat kita semua. Semoga menjadi penyemangat ya, charging buat kita semua.